Ya, kita lanjutkan kembali materinya. Ini adalah berbagai alat pendukung ya, peralatan pendukung yang bisa digunakan. Timbangan, gelas ukur, peralatan dapur, peralatan makan, lem, gunting, spidol besar, spidol kecil, pensil besar, pensil kecil, krayon atau pensil warna, kertas atau buku gambar, kartu huruf, kartu angka dan kata dengan gambar, dan buku-buku cerita bacaan anak. Nah, teman-teman, di sini saya ada spidol besar buat apa ya? Dan spidol kecil. Spidol besar ini untuk membantu anak-anak yang sedang latihan menulis, teman-teman. Jadi kemampuan menulis itu kan kemampuan yang lumayan sulit buat anak-anak usia dini ya. Makanya untuk awal sebaiknya mereka jangan diberikan dulu pensil atau spidol yang kecil, yang diameternya kecil. Itu akan lebih sulit dan kurang pas gitu ya. Jadi sebaiknya gunakan pensilnya itu yang diameternya besar, spidolnya besar gitu ya. Itu bertahap saja. Nanti kalau sudah dia motorik halusnya sudah terstimulasi terus menerus, lentur, baru bisa diberikan spidol atau pensil yang diameternya lebih kecil. Jadi semua itu dilakukan secara bertahap, jangan sekaligus ya. Dan krayon juga lebih baik daripada pensil warna. Krayon itu diameternya lebih besar dan dia lebih mudah diaplikasikan ke kertas ya, dibanding pensil warna yang membutuhkan tenaga lebih besar. Jadi bertahap saja. Nanti ada setelah dia mahir menggunakan krayon itu, baru dikasih pensil warna seperti itu. Nah, kartu huruf, angka, atau dan kata yang dengan gambar ini penting sekali ya. Makanya saya sarankan sih anak-anak ini punya gitu semuanya. Kenapa? Pengenalan hurufnya di sini bisa lebih konkret dengan ada gambarnya. Kemudian mereka terbiasa melihat itu sebenarnya. Jadi nanti latihan membacanya pun diawali dengan pengenalan huruf yang dengan menggunakan kartu huruf ya, dan pengenalan berhitung juga dengan kartu angka. Seperti itu. Oke, kemudian buku cerita yang tadi saya sampaikan juga usahakan dipenuhi, difasilitasi oleh sekolah. Tidak semua orang tua loh bisa memfasilitasi anak dengan kartu huruf, angka, dan kata. Oleh karena itu, saya menyarankan uang ATK anak atau uang kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan anak selama satu semester bisa dialihkan untuk membelikan setiap anak itu kartu huruf, angka, dan kata dengan gambar. Jadi bisa menjadi pegangan guru juga, dan pegangan untuk orang tua juga. Jadi guru punya, orang tua punya ya. Ini saran saya seperti itu. Gelas ukur buat apa? Pastinya banyak sekali kegiatan bermain yang bisa kegiatan bermain matematika ini ya, dengan timbangan, dengan pengukuran. Nah, ini penting sekali perbandingan ya, menggunakan gelas ukur dan timbangan. Oke, nah terkait dengan masuk ke prakteknya ya, praktek kecakapan hidup itu apa saja? Banyak ya, semua kegiatan yang bisa dilakukan di rumah ya, membereskan tempat tidur, membereskan alat main, menyapu lantai, mencuci peralatan makan, mencuci sepatu, tas, mainan ya. Walaupun belum sempurna atau tidak bersih, bukan bersihnya ya, bukan. Jadi jangan dulu melihat hasil, tapi proses ya. Jadi proses anak itu melakukannya, unjuk kerjanya, baru nanti setelah mereka terbiasa kita lihat kebersihannya. Kemudian membersihkan muka, rambut, atau mandi sendiri gitu ya, dalam pengawasan untuk anak-anak usia dini.
Kemudian membantukan menyiapkan alat makan, seperti sendok, garpu, gelas, piring, dan mereka diminta berhitung sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Dan bisa juga sih mereka tahu di mana yang punya ayahnya, punya ibunya, adik-adik kakaknya, seperti itu. Kemudian makan menggunakan alat makan. Nah, ini harus dibiasakan anak-anak makan sendiri, ya, menggunakan sendok garpu atau mungkin latihan menggunakan sumpit. Semuanya dilakukan bertahap sesuai usia ya teman-teman. Kemudian memakai dan melepas baju atau sepatu, ya, mengancingkan baju, menalikan sepatu, menjemur baju, tas, sepatu tadi habis dicuci, habis basah dijemur, ya, melipat baju, membersihkan kaca, jendela, furnitur rumah, membuat sarapan sederhana, menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan, ya, siapa tahu punya hewan peliharaan, bagaimana memberi makannya, kapan diberi makan, makanannya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk pembiasaan, ya, ada pembiasaan ibadah sehari-hari dan sedekah khusus untuk umat Islam, ya, untuk anak-anak yang muslim ini harus dilatih setiap hari. Mereka harus melakukan sholat 5 waktu dan dengan keluarganya, dengan ayah, ibunya atau siapapun yang ada di rumahnya. Mereka walaupun masih tahap belajar harus dibiasakan walaupun hanya gerakan, ya, perlahan, ya, sesuai dengan usianya. Sedekah itu berikan pemahaman terkait dengan sedekah, bahwa sedekah itu berpahala yang sangat besar, gitu. Jadi anak-anak lebih baik dikenalkan sedekah daripada menabung kalau saya. Jadi menabung akhirat mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Seperti itu ya. Kemudian pembiasaan mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, dan salam. Oh ya teman-teman, terkait dengan sedekah. Sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa makanan ringan atau makanan berat atau apapun, ya. Misalnya dia juga melakukan kebaikan hari itu, menolong orang lain, katakan terima kasih kamu sudah melakukan sedekah hari ini, ya, nanti pasti Allah ganti, gitu. Apa saja kalimat motivasi yang bisa menyemangati anak, silahkan. Nah, pembiasaan tadi mengucapkan tolong, terima kasih, maaf, salam, ya, itu penting juga. Kapan dia mengucapkan kata tolong, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan maaf, serta mengucapkan salam. Nah, pembiasaan mencuci tangan dengan benar. Nah, ini teman-teman, bila belum disampaikan harus segera disampaikan, ya, tutorialnya mencuci tangan dengan benar. Anak-anak diminta terus mengulangnya sampai dia sudah benar. Pembiasaan menyikat gigi juga sama. Itu ada juga tutorialnya buat anak-anak. Teman-teman bisa buat sendiri juga, ya, dengan media display, ya, dan nanti kita belajar, ya, bagaimana membuat tutorial gitu dengan media Canva. Pembiasaan membuang sampah dengan benar, ya, bagus lagi kalau sudah dikenalkan pemilahan sampah kering, sampah basah, sampah organik, non organik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Itu kalau sudah dibiasakan seperti itu luar biasa, ya. Dan ini butuh kerjasama dengan orang tua murid, karena memang pembiasaan ini sangat tergantung juga dengan pembiasaan keluarganya di rumah. Jadi kayak contoh modelnya lah, ya, orang dewasa di sana bagaimana. Kalau ternyata tidak disiplin dalam membuang sampah, sulit sekali membuat pembiasaan yang benar bagi anak-anak usia dini. Kemudian anak juga memahami nama orang tua dan keluarga, ada memahami alamat rumah, nomor telepon keluarga. Nah, ini perlu dikenalkan. Memahami cara menghubungi nomor darurat. Kalau terjadi sesuatu di rumah, ya mungkin di sekitarnya, di tetangga, di lingkungannya ada kebakaran, dia harus bisa menghubungi nomor darurat di mana. Kemudian, ya, ini mungkin untuk anak-anak yang sudah lumayan besar dan sudah bisa memahami perintah, ya. Nah, ini bisa sih sebenarnya dilatih. Kemudian pembiasaan makan dan minum yang benar, ya. Apalagi adab di agama Islam, bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya itu sudah diatur sesuai dengan
kebiasaan Rasulullah, seperti makan sambil duduk, menggunakan tangan kanan, tidak meniup makanan yang panas ya, kemudian tidak meniup air yang sedang diminum. Nah, semua itu bisa dikenalkan dan dibiasakan di rumah masing-masing. Oke, nah ini ya. Nah, saya mengatakan pembiasaan ini, sayangilah anak dengan melatih keterampilan hidup sehari-hari sejak usia dini. Nah, inilah bentuk kasih sayang orang tua sebenarnya. Bukan berarti menyiksa anak ya dengan pekerjaan rumah tangga, bukan. Tapi ini melatih anak agar mampu hidup secara mandiri di kemudian hari. Oke. Di sini lihat anak latih mengelap kaca, kemudian membersihkan lantai ya, mencuci, diajak saat memasak, walaupun untuk hal-hal yang hanya bisa dia lakukan ya, tetap dalam pengawasan orang tua ya. Merapikan mainan sendiri, memakai sepatu, memakai baju, makan sendiri, mencuci sepatu, menyiram tanaman ya, melipat pakaian. Nah, ini juga penting ya. Jadi yang dilipat tidak cuma kertas origami ya, teman-teman. Oke, baik. Nah, sekarang bermain air. Wah, air ini banyak sekali ya cara bermainnya, dan manfaatnya juga luar biasa. Air ini dapat menstimulasi motorik halus ya. Dia juga biasanya sangat disukai anak-anak. Anak-anak tidak sangat jarang anak-anak yang tidak suka air. Hampir semua anak suka air ya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan air. Memindahkan air dengan sendok ke botol dengan spons, kemudian pencampuran warna, membuat minuman, membuat air sabun dengan alat pengocok, memandikan boneka, menakar volume air, mencuci baju, mencuci sepatu. Yang dilakukan dengan air banyak sekali ya. Mengukur berat air, volume air dengan berbagai jenis ukuran botol. Sangat menyenangkan pastinya ya. Jadi bermain air itu sebaiknya mah jangan banyak dilarang ya. Yang penting diawasi dan tidak berlebihan, jadi jangan sampai anak jadi sakit ya, seperti itu. Jadi air banyak sekali fungsinya untuk mengembangkan sensori motor anak ya. Oke. Kemudian bermain tepung dan bahan-bahan kue, sedap. Ini juga asik bunda. Membuat play-doh. Oke teman-teman, ada yang sudah tahu membuat play-doh ya? 1 gelas tepung terigu dicampur dengan setengah gelas garam dapur, bisa garam halus atau garam kasar dihaluskan, jadikan satu, kemudian diadon dengan air sedikit demi sedikit sampai kalis ya. Setelah kalis baru dicampurkan pewarna, bebas mau pewarna makanan ya, harus pewarna makanan apa saja warnanya. Mau dibagi dulu adonan tepungnya jadi beberapa warna, silahkan. Kemudian dia diadon lagi sampai kalis, sampai tidak lengket di tangan. Lalu terakhir berikan minyak. Dan supaya awet ya, disimpannya play-doh itu di dalam wadah kedap ya, seperti wadah kedap udara kayak yang awet tahan lama, Tupperware gitu ya. Masukkan ke dalam wadah seperti itu, dia awet ya. Kalaupun dia berubah paling agak mencair ya. Oke, itu membuat play-doh. Kemudian juga tepung bisa dibuat ublek tuh yang, atau untuk painter painting. Nah itu tepung komposisi tepungnya enggak tepung kanji ya. Tepung kanji kemudian diberikan air, diberikan pewarna, air agak banyak jadi agak basah-basah seperti itu ya. Mudah, banyak sekali kok tutorialnya dalam membuat play-doh, finger painting dan lainnya. Dan ini bisa anak-anak dilatih untuk membuat bahan-bahan ini ya. Anggap aja mereka itu lagi bermain tapi membuat sesuatu gitu ya, membuat play-doh itu tadi.
mungkin anak-anak TKB ya, saya sudah lakukan ini juga nih. Anak TKB senang juga lah bermain dengan tepung.